Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Awan. Pada kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 4 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan masih membahas tentang menggali informasi pada sebuah teks. Untuk memperoleh informasi, kita harus membaca terlebih dahulu teks yang tersedia. Berikut langkah-langkah menemukan sebuah informasi dalam sebuah teks. Yang pertama, kita harus membaca teks terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita harus memahami atau pahami makna setiap kalimatnya. Dan yang ketiga, bacalah teks berulang-ulang sehingga kalian bisa mengetahui apa maknanya dari teks tersebut. Dan yang keempat, catat hal penting dalam bacaan. Negara Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis kaya yang membentang atau mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pengertian dari musim adalah peristiwa yang terjadi berdasarkan kondisi cuaca dalam waktu dan jarak tertentu. Di negara Indonesia hanya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April hingga Oktober dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Adapun di beberapa negara mengalami 4 musim. Musim tersebut adalah musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Contoh negara yang mengalami 4 musim adalah Cina, Korea, Inggris, Italia, Amerika, dan lain sebagainya. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu yang relatif singkat dan wilayahnya tertentu. Macam-macam cuaca sebagai berikut. Yang pertama, cuaca panas, berarti matahari bersinar terik dan udara terasa panas. Yang kedua, cuaca cerah, berarti langit terang, tidak berawan, dan cahaya matahari bersinar terang. Yang ketiga, cuaca berawan adalah di langit terdapat banyak awan putih. Yang keempat, cuaca mendung adalah keadaan di mana cahaya matahari tertutup oleh awan. Sedangkan yang terakhir, cuaca hujan berarti turunnya titik-titik air dari udara. Sedangkan pengertian iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu yang lama pada daerah yang sangat luas. Berikut ini adalah contoh dari iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis adalah iklim yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Yang kedua, iklim subtropis adalah iklim peralihan antara iklim tropis dan sedang. Yang ketiga, iklim sedang adalah iklim yang memiliki ciri tekanan udara sering berubah-ubah. Dan yang keempat, iklim dingin adalah iklim yang sering ditutupi oleh salju. Jika cuaca berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung atau sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Dan jika cuaca cerah dan hujan datang,
silih berganti itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau yang disebut dengan pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, kemudian hujan. Persamaan antara iklim dan cuaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, sama-sama menggunakan alat ukur. Alat ukur yang digunakan adalah termometer. Dan yang kedua, unsur pembentukannya sama, yaitu suhu udara, kelembapan, curah hujan, dan arah angin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Awan. Kita hari ini akan belajar tema 5 subtema 4 dengan muatan pelajaran SPDP. Seni rupa 3 dimensi sering disebut juga dengan seni rupa 3D. Seni rupa 3 dimensi merupakan seni yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Unsur seni rupa 3 dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga adalah bisa dilihat dari segala sudut pandang. Ada berbagai macam teknik membuat seni 3 dimensi. Teknik aplikasi merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit atau sambung dengan cara menempelkan bermacam-macam kain yang sudah digunting-gunting. Contohnya adalah bunga, bintang, dan boneka. Salah satunya adalah teknik sambung. Teknik ini menggabungkan teknik menempel dan menjahit. Bahan yang sering digunakan untuk membuat dengan teknik sambung adalah kain flanel atau kain perca. Kain flanel atau kain perca dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian kain tersebut dijahit menjadi satu. Menjahit dapat dilakukan dengan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Salah satu teknik tusuk jahit yang sering digunakan adalah tusuk piston. Beberapa contoh tusuk dalam menjahit sebagai berikut. Yuk perhatikan gambarnya. Itu ada tusuk bujur, ada tusuk tikam jejak, ada tusuk silang, ada tusuk flanel, ada tusuk veston, ada tusuk rantai, ada tusuk melekat benang, dan yang terakhir adalah tusuk batang. Berikut adalah teknik membuat tusuk veston. Nah, perhatikan gambarnya. Yang pertama, masukkan benang ke lubang jarum. Yang kedua, buatlah simpul seperti pada gambar yang sudah ada. Yang ketiga, tentukan bagian kain yang akan ditusuk. Dan yang keempat, tariklah benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Dan yang terakhir adalah ketika jahitan mencapai batas kain, tusuklah jarum secara diagonal. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas di Google Classroom. Tetap semangat. Tuhan memberkati.